Ketika mengenalkan akhlak tasawuf agar adik-adik tidak kaget ketika mendengar tasawuf. Karena tasawuf ini sudah euforia. Hal yang menakutkan yang membumi di kalangan masyarakat. Yang dikatakan bid'ah lah, sesat lah. Padahal penyebab penempatan bid'ah dan sesat ini adalah disebabkan karena apa? Satu, mungkin ini di luar corak dari Quran dan hadis alias tidak ada tercantum kata tasawuf dalam Quran dan hadis. Yang kedua adalah karena orang-orang tasawuf itu orang yang dekat dengan Allah sehingga yang dipandangkannya adalah kemuliaan akhlak, menunjukkan cintanya kepada Allah. Dia akan mengatakan yang pahit adalah pahit, yang manis adalah manis, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Nggak peduli dia. Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulqan. Sempurnanya orang beriman adalah yang mempunyai akhlak mulia. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi. Kali ini kita berada dalam seputar akademik. Dalam perkuliahan di mata kuliah akhlak tasawuf, ya. Hadirin sekalian, puja-puji bagi Allah, salawat dan salam pada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang akhlak, Ustaz awali dulu. Dan tasawuf ini akan kita pahami secara linguistik atau bahasa Arabnya lugawi. Baru nanti kita akan masuk kepada istilahi atau terminologi atau bahasa Indonesianya istilah. Tapi jangan lupa adik-adik sekalian selalu kembali kepada teks, etimologi, linguistik. Ya, tadi yang Ustaz kembalikan. Nah, nanti baru Ustaz akan kembalikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ya. Oke. Ada akhlak tasawuf, ada akhlak dan tasawuf, ada tasawuf akhlaki. Yang pertama adalah akhlak tasawuf. Kenapa ada mata kuliah ini? Ustaz mau nanya, ilmu tasawuf udah masuk mata kuliah kalian? Udah? Hah? Semester 2 udah masuk? Nggak apa-apa. Sebenarnya mempermudah itu ini masuk di semester 1 atau semester 2, baru ilmu tasawuf semester 3. Kenapa? Agar tidak terjadi salah paham tentang tasawuf itu. Ini menurut Ustaz Safriandi. Ya, makanya diawali dulu akhlak tasawufnya. Mungkin yang meletakkan di semester 2 itu ilmu tasawuf mungkin merujuk kepada yang di sebelum kuliah adalah sudah belajar tentang itu akhlak tasawuf, ya kan? Tapi pertanyaannya di mana itu? Di sanawiyah dan di aliyah. Sementara di SMA atau SMK tidak ada. Nah, inilah menjadi permasalahan. Makanya kenapa Ustaz katakan seyogyanya, karena kita bukan di Jogja. Jadi seyogyanya itu diawali dulu dengan akhlak tasawuf. Bagaimana dia? Ini akan Ustaz jelaskan. Ya. Jadi dalam hal ini inilah mau Ustaz jelaskan akhlak tasawuf. Kenapa akhlak tasawuf ini kita pelajari? Tapi nanti saya akan bertanggung jawab untuk menjelaskan ada akhlak tasawuf, ada akhlak dan tasawuf, baru nanti masuk ada tasawuf akhlaki. Itu sistemnya. Makanya insya Allah ini udah Ustadz lagi susun, tapi belum sempat Ustadz mengetiknya. Intinya nanti adalah kembali kepada
tujuan pendidikan Islam adalah berakhlak mulia. Akhlak tasawuf. Yang pertama adalah bahwa seluruh keilmuan yang dipelajari oleh manusia tidak lepas dari menyelesaikan masalah. Itu juga yang diungkapkan oleh filsafat ilmu. Itu yang pertama, bahwa seluruh tujuan keilmuan adalah sepakat, baik itu keilmuan Islam maupun keilmuan umum atau dikenal dengan science atau scientific, adalah menyelesaikan maka beda nanti dalam filsafat ilmu itu mengupas, ada pengetahuan, ada ilmu. Diinggriskan adalah science, sedangkan pengetahuan diinggriskan adalah knowledge. Ketika berbicara tentang knowledge, hanya batasan, karena awalnya knowing. Misalnya Ahmed adalah suku Padang, ya Ahmed di Padang aja, belum tentu di Jambi bisa nerima, belum tentu di Sumatera Utara bisa nerima. Tapi di kawasan Padang ini yang misalnya ini yang disebut pengetahuan hanya di lingkungan tetap. Tapi ketika ini diterima oleh seluruh jajaran suku dan daerah, maka di situ disebut dengan scientific science, atau diterima lagi seluruh dunia. Atau bahasanya beginilah, ketika Ahmed berbicara tentang pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan di kampung itu saja. Makanya seperti masalah budaya, bahasa Jawa dengan Jawa Barat, memang sama-sama Jawa, yang satu Jawa Barat, yang satu Jawa Tengah, Jawa Timur. Kenapa Jawa Barat beda sendiri? Ketika mengatakan cokot, mangga dicokot makanan, silahkan untuk dimakan makanannya. Tapi kalau orang Jawa Tengah, Jawa Timur, oh jadi cokot mas, jangan digigit. Nah, nanti so cokot, monggo dicokot. Nah, digigitnya tangan si raja. Padahal maksudnya silahkan dimakan, silahkan untuk dirasakan. Makanya orang Jawa Barat sama Jawa Tengah, Jawa Timur tuh nggak bisa nyatu. Banyak kali bahasanya yang tumpang tindih. Guyon teman-teman itu sekali. Tapi begitulah. Itu yang saya dapatkan dari waktu saya kuliah di Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 94 sampai 99. Gitu ya. Nah, ini yang disebut pengetahuan dalam kajian filsafat Nah, tapi ketika dia bisa diterima oleh seluruh jajaran, bukan hanya di bumi Nusantara, tapi ke dunia, itu disebut dengan ilmu. Atau di bahasa Inggris kan scientific, science. Ini menurut Ustadz Sapriandi ya. Atau scientific, gitu ya. Oke, tapi ketika ilmu-ilmu itu tadi berada di lingkungan keislaman akademik, maka dibuatlah university. Seperti apa? PEBI, FKM, PIS, Fakultas Ilmu Sosial. Kenapa? Mereka mempelajari ilmu-ilmu keislaman, ilmu yang diarahkan untuk pada nilai-nilai Islam. Tapi ketika ilmu nilai Islam, ini ya kita usuluddin, tarbiyah, dakwah, syariah, adab. Ini kok jadi pelajaran Wahdatul Ulum jadinya. Ya, ini dia ya. Baik, inilah kembali kepada akhlak tasawuf. Maka ketika mengenalkan akhlak tasawuf, agar adik-adik tidak kaget ketika mendengar tasawuf. Karena tasawuf ini sudah euforia. Hal yang menakutkan yang membumi di kalangan masyarakat. Yang dikatakan bid'ah lah, sesatlah. Padahal penyebab penempatan bid'ah dan sesat ini adalah disebabkan karena apa? Satu, mungkin ini di luar corak dari Quran dan hadis, alias tidak ada tercantum kata tasawuf dalam Quran dan hadis. Yang pertama, secara wilayah akademik selalu dibahas dalam kupasan fikhiyah, tauhid la muskilah, no problem. Apalagi tasawuf. Yang kedua adalah permasalahannya disebabkan
Karena orang-orang tasawuf itu orang yang dekat dengan Allah, sehingga yang dipandangannya adalah kemuliaan akhlak, menunjukkan cintanya kepada Allah. Dia akan mengatakan yang pahit adalah pahit, yang manis adalah manis, yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Nggak peduli dia, meskipun suci tadi sudah diterima oleh raja, padahal raja banyak cewek yang suka sama dia. Ketika raja mulai jelalatan tangannya, misalnya aja, maaf, Ja, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu. Salah satu penyebab aku suka dan cinta kamu adalah karena kamu bisa untuk melindungiku. Karena aku adalah milikmu. Hanya engkau yang akan memilikiku. Itulah nanti di malam pengantin pertama kali kau merasakan milikku. Malam pengantin. Tapi ternyata kau mulai lasak tanganmu, Ja, maka aku tidak bisa mengatakan ini, bisa ku katakan boleh. Nggak boleh. Oh, sok suci kamu, mentang-mentang nama kamu suci. Hari ini masih sok suci, kata raja. Silakan, Ya. Nggak tahu kamu suci. Bahwasanya engkau ini nomor 26. 25 cewek aku tolak, langsung aku lompat ke 26 karena aku lihat ketulusan hatimu untuk mencintaiku. Iya, aku tulus, tapi bukan untuk kau nodai. Aku rela apa kau putuskan. Udah, kalau gitu kau putuskan kau tidak lagi jadi pacarku. Silakan. Terima kasih, Ja. Kau telah membuka pintu mataku. Ternyata raja yang kukira sebagai malaikat, ternyata yang akan kudapati sekarang ini raja yang bersifat syaitan. Kan ketahuan kan? Ternyata kita selama ini pacaran sama mak lampir. Abang cium awak lah, bang peluk awak lah, bang. Buat nyawa. Terakhir bosan kami yang berakal nih, carilah cewek lain. Karena selagi kita pacaran itu nggak ada tanggung jawab loh. Kita masih ditanggung jawabkan oleh orang tua. Hingga akhirnya kita merasa dan itu adalah haram. Ujung-ujungnya kita ilmu nggak dapat, kayak mana mau ilmu dapat. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waki su'ahiddi. Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Fa'akhbarni bi'annal ilma nurun. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Aku melapor kepada guruku tentang susahnya menghafal, belajar. Maka ditunjukkan kepadaku, kata Imam Syafi'i, akan guruku, tentang meninggalkan maksiat. Dikabarkan kepadaku, fa'akhbarni bi'anna ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah itu tak akan bersemayam, lengket ke hati perasaan, lengket ke akal pikiran bagi orang yang bermaksiat. Udah capek ayah kalian, kadang mau direpeti orang di jalan. Yang jualan berhadapan dengan Satpol PP. Sementara kita hilangkan sia-siakan uang tadi. Apakah kita nggak berpikir kita suatu saat akan menjadi orang? Bagaimana kalau kita dibuat anak kita gitu seperti itu ke depan? Tapi wala taziru waziratan wizra ukhra. Tidak ada dosa warisan, nggak ada. Tapi balik kepada diri kita, makanya lepaskan maksiat itu. Itu makanya Ustaz bilang sama kawan kalian, anak Ustaz di Jogja, Buya nggak lihat kamu nak, Buya tak tahu apa yang terjadi, tapi Buya percaya pada dirimu. Dan lihatlah kepercayaan ini betul-betul menembus pada hatimu. Ingat Allah dan Rasulullah, ingat Umi dan Buya. Ingat, fokus kamu dikirim ke sana untuk belajar. Jangan sampai ilmumu tak dapat dalam pikiranmu gara-gara maksiat ketika pacaran. Kalau ada orang yang suka, tanggapi aja dengan senyuman. Kalau dia mengatakan, bilangkan aja belum saatnya. Karena aku datang sini untuk kuliah. Tapi udah semester 7 nanti silakan. Tapi katakan juga belum bisa juga untuk kita ngapa-ngapa. Hanya sekedar untuk menyocokkan, menghidupkan suasana keilmuan yang kita dapat dari semester 1 sampai semester 6. Nanti kalau sudah mulai kamu nanti S2, masuk tesis semester 3, silakan. Minta dilamar-lamarlah. Lamar dia. Tapi ingat, katakan syarat yang ketiga. Apa itu? Aku mau melanjutkan ke doktor S3. Kalau dia berat, udah nggak usah terima. Apakah dia bisa jadi imam buat anak perempuan kita? Baik. Jadi dalam hal ini yang kembali tadi kenapa akhlak tasawuf. Kemana arahnya? Ternyata ada akhlak di situ. Ingatlah kita surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ingat kita dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khulqin azim. Sesungguhnya engkau didatangkan ya Muhammad untuk memiliki akhlak yang dahsyat. Perangai yang mulia maksudnya.
Ditambah lagi surah Asy-Syu'ara ayat 137, inna hadza illa khuluqul awwalin. Sungguh semua ini yang kamu dapatkan adalah untuk memperoleh akhlak yang bagus. Pertama itulah akhlak yang bagus. Kalau di sini terjemahkan tidak lain hanyalah adat kebiasaan yang dahulu. Kebiasaan yang dahulu adalah maksudnya tadi adalah dengan niat Allah tuh mendatangkan seorang hamba yang mengakui Allah sebagai Tuhan. Kuntu kanzan makhfiyan. Sungguh aku harta karun terpendam, kata Allah dalam hadis kursi. Fa'ahbabtu, dan aku berkeinginan untuk dinyatakan sebagai Tuhan. Fakhalaqtu makhlukan, maka kuciptakan makhluk. Itulah Nur Muhammad Daqaiqul Akbar, Syekh Abdurrahim bin Abdurrahim. Dan hadis ini adalah hadis qudsi. Baik, maka nanti di situ disampaikan juga di dalam hadis yang lain, ya, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khulqan. Sempurnanya orang beriman adalah yang mempunyai akhlak mulia. Kalau sombong dia, dengki dia, harta dan jabatan di otaknya, tidak ada itu. Maka yang ada adalah mulia akhlaknya. Maka nanti ada biah di situ, hakikatnya terdidik. Terdidik tadi adalah keilmuan. Keilmuan tadi mengarah kepada perangai yang penuh kemuliaan. Selesai nggak masalah? Ahmed aja datang dengan senyuman, selesai masalah. Abdillah, kamu dapat lihat cewek cantik, tapi dengki, fitnah. Bayangan kamu apa? Sayangnya lah cantik wajahnya, setan lupa dia. Itulah bahasa kasarnya, atau bahasa lembutnya mak lampir dia. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, inilah tadi penempatan sampai di bahasa yang lain, innama bu'itu liutammima makarimal akhlak, riwayat Ahmad. Sesungguhnya aku utus engkau ya Muhammad untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di mana lagi perjumpaannya itu tadi? Nazwa, ketika kamu udah berpakaian, apa terakhir yang kamu lakukan? Bercerminlah, cermin. Allahumma ahsin khuluqi kama ahsanta khalqi. Atau Allahumma ahsanta khalqi wahsin khuluqi. Ya Allah, jadikanlah akhlakku mulia sebagaimana kau cantikkan tubuhku. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kamu ciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Karena dorongan rujukan kembali kepada lebih bagus kita daripada jin. Kenapa jin tadi adalah hanya sekedar ruhania, astral namanya ya. Kemudian kita ada ruh, ada jasad. Tapi kelebihan yang lain, mereka tidak perlu lagi pakai kereta, pakai mobil. Ya, tapi itu pun tergantung kepada keilmuan mereka. Dan ilmu di bangsa jin adalah kedekatan pada Allah. Mereka dua aja itu, kalau nggak dekat sama Allah, dekat sama setan. Itulah akhlak tadi. Makanya disebut akhlak tasawuf. Untuk mendapatkan akhlak itu tetap bersimayam penuh dengan kepribadian dan tidak pindah-pindah, kata Ibnu Maskawi, karena dia adalah perilaku yang tidak pernah dipikirkan, spontan. Kayak mana caranya? Rul, ketika Nurul langsung melihat orang yang nggak makan, spontan dia ngasih, itu namanya akhlak. Nggak ada nanya lagi. Nah begitu juga ketika waktu itu dalam keadaan terkejut, latahnya apa? Astagfirullahaladzim. Ada kebalikannya. Latahnya apa? Itu yang melihat nanti. Maka hati-hatilah yang latahnya luar biasa. Ada lagi punya mama yang sebutnya. Punya dia juga itu. Punya ayah yang sebutnya. Punya dia juga itu. Tak tahu dia dari situlah kita datang. Kemana akal kita? Paham? Ya, jadi ini akhlak tasawuf. Ketika berbicara tentang akhlak, di sini akan mengantarkan kepada tasawuf. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani menyatakan bahwa tasawuf itu dalam Sir Asrar adalah dan gunyah dalam bukunya ta sim waw ta taubat, yang disampaikan oleh Dr. Farhudin Faiz dalam YouTube-nya Ngaji Filsafat tentang ibadah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau sudah bertobat, itulah masuk kajian kepada takhalli, mengosongkan diri,
mengingat apa perbuatan yang kita lakukan, kejahatan yang pernah kita kerjakan, dosa yang pernah kita miliki. Kita keluarkan semuanya. Itu yang disebut dengan diari. Bukan yang cinta-cinta saja, ungkapkan semua yang gak enak dalam diri kita. Jadi lepas. Tapi diari itu masih bisa ditengok orang. Jadi kemana Ustadz? Sholat. Ketika sujud terakhir, ungkapkan semua dalam hati. Jangan diungkapkan dalam lidah, batal lah. Karena apapun yang tidak ada dalam Quran dan hadis terungkapkan, maka menjadi batal sholatnya. Fikih, kajian fikih. Imam Syafi'i. Baik, jadi ketika itulah akhirnya dia masuk pada sofi. Suci dirinya. Ya suci, itu namamu sesuaikan dengan semua doa, punya nama doa itu semua. Jadi, so itu adalah sofi. Sofa artinya suci. Kalau udah suci, karena Syekh Abdul Qadir Jailani, masuk kepada walaya. Dia akan berada dalam wilayah Allah. Itulah kewalian. Hal-hal yang tak mungkin ada sama orang, ada pada dia. Orang sibuk, keramat. Kan itulah karomah. Makanya dalam Syekh Abdul Qadir Jailani itu disampaikan dalam kisah-kisah manakib, kisah-kisah baik orang yang nggak pernah dimiliki orang yang lain. Kenapa nggak pernah dimiliki? Karena dia tidak mempunyai kesadaran untuk bertobat dan tidak mempunyai kesucian hati dan akal, perasaan dan pikiran, sehingga tidak mendapat wilayah kewalian Allah. Tiba-tiba ada nongol dari situ. Orang hujan basah, dia nggak basah. Tapi dia nggak boleh menyatakan itu karena itu bisa sombong. Ya. Ketika sudah masuk pada walayah, masuklah kepada fana. Tidak ada pikiran dia yang lain kecuali Allah. Itulah tasawuf. Bisa dipahami ya? Nah, dari mana awalnya? Akhlak. Nah, selesai yang pertama. Yang kedua adalah akhlak dan tasawuf. Dibahaslah tadi bahwa semua tujuan keilmuan itu semua untuk mencapai akhlak yang mulia. Kemuliaannya itulah tadi untuk menuju kepada kesucian hati dan akal, kesucian perasaan dan pikiran, sehingga dia bisa menerima apa adanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita hanya membahas dalam hidup itu adalah dua, meja makan dan tempat tidur? Makanya atau orang Jawa mengatakan mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Gak usah dibahas makan apa aja lauknya, yang penting kau dan aku makan bersama deh, oi. Ini tengok, tak enak mana kau pergi dia. Sakit hati istri tadi kan gitu. Ya, dah. Kemudian di situ tadi itu tempat tidur. Kan kita mau tidur dalam keadaan nyenyak. Pernah nggak Ocha 3 jam nggak tidur gara-gara mikirkan sesuatu? Itu kan? Maka ada hal ditutup dengan kajian Allah. Bismikallahumma ahya wa amut. Serahkan pada Allah terus. Itulah kajian-kajian tadi yang menempatkan pada hal itu. Ketasawufan itu. Akhlak dan tasawuf sama dengan akhlak tasawuf yang kita bahas di awal tadi. Yang ketiga adalah tasawuf akhlaki. Kenapa dibahas dengan tasawuf akhlaki? Tasawuf ini akhirnya nanti ketika orang membahas tentang tasawuf, akhirnya karena saking banyaknya orang-orang yang mengkaji tasawuf, nanti gak jauh bedanya dengan orang-orang yang membahas bidang keilmuan yang lainnya. Sama seperti kita ini, menganggap bahwa fakultas dia yang paling bagus. Sampai lupa kalau nggak ada fakultas Usuluddin, ada nggak fakultas yang lain? Baik, jadi artinya beginilah tadi tasawuf ke akhlaki. Karena banyak tasawuf tadi, maka disadarkanlah para mutasawif. Jangan kalian mengejek-ngejek tarekat satu dengan tarekat yang lainnya. Jangan mengejek tasawuf. Aku tasawuf falsafi, aku tasawuf amali, aku tasawuf akhlaki. Nanti kita bahas itu di kajian yang berikutnya. Ya. Ternyata yang dimaksud tasawuf akhlaki ini adalah, oi orang-orang yang mempelajari tasawuf, tujuanmu semua untuk mendapatkan akhlak yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadilah rahmatan lil alamin. Baik, terakhir Ustaz coba pertanyaan. Apa saja yang dapat mengarahkan seseorang kepada mempelajari tasawuf? Gitulah bahasa yang Ustaz ganti dari pertanyaan Rizky. Ya. Pertama adalah renungan, introspeksi diri. Ketika kita mempelajari akhlak tasawuf, maka Ustadz sadarkan tadi, sadarlah kita, renungkanlah diri kita. Kenapa hancur saat ini? Banyak yang sudah pengajian, banyak masjid di mana-mana, banyak universitas Islam negeri, banyak universitas Islam swasta, banyak sekolah tinggi ilmu Islam, banyak sekolah tinggi ilmu pendidikan. Semuanya pertanyaannya adalah, sudahkah bagus akhlak mereka?
renungan. Yang kedua, Ustaz sebutkan adalah upaya untuk menyelamatkan diri. Kalau aku ingin selamat kemanapun aku berada, haruslah aku mempunyai perangai yang mulia, adab yang mulia, akhlak yang mulia. Di antaranya adalah kalau ada orang yang mengejek kita, buat apa kita ikut-ikut mengejek dia? Bukankah yang mengejek itu seperti orang gila? Ngapain kita ikut-ikut gila seperti dia? Kita mempunyai planning. Aku jam segini harus dapat sini, aku jam segini harus datang sini. Belum nanti udah datang, nanti aku perlu fokus untuk memikirkan agar bisa enak mengajar, agar bisa enak belajar. Buat apa aku bahas gara-gara dia? Dia sendiri yang salah, mengapa kita ikut-ikutan salah? Senyum aja. Dah, main kita sudah. Apalagi dari Binjai sampai Bandar Selamat. Binjai sampai Pancing. Wow, 1 jam perjalanan. Yang ketiga adalah memenuhi cita-cita tertinggi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuanku, pada Engkaulah kami bertuju. Engkaulah tujuanku dan ridhomu lah yang kupinta. Ya. Kemudian dari rizki Wahyuni itu juga rizki. Ya, bagaimana akhlak tasawuf dapat merubah akhlak? Akhlak tasawuf itu tidak bisa merubah. Yang merubah itu diri kita sendiri. Maka Allah menjelaskan tentang pemahaman takdir, itu dijelaskan dalam Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah suatu kaum sampai kaum itu merubah diri sendiri. Kenapa? Allah menjelaskan, aku cuma ngasih peraturan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat sedikit kebaikan, maka baginya kebaikan itu. Barang siapa yang berbuat sedikit keburukan, maka baginya keburukan itu. Jadi yang membuat dia jadi buruk bukan Allah, dirinya sendiri. Dan di dalam surah An-Nisa 79 dinyatakan, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Apa-apa yang kena pada kamu berupa kebaikan itu semua datang dari Allah. Jangan katakan karena aku belajar ini, karena gesit aku bekerja. Tidak. Makanya dapat nilai bagus dan dapat rezeki banyak. Tapi semua itu datang dari Allah. Di situ bismillah menenangkan hati dan pikiran kita. Menenangkan pikiran dan perasaan kita, hati dan akal kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, dan apa-apa yang datang berupa keburukan itu datang dari ulah diri kita sendiri. Ada juga orang yang kaya, sombong. Ada juga orang yang pintar, pendengki. Jadi itu cuma keburukan. Tinggi pendidikannya, tapi tak sesuai dengan perbuatannya. Yang rugi siapa? Dia. Apakah itu takdir Allah? Bukan. Jangan macam-macam dengan takdir. Itu adalah karena kita sendiri yang minta. Maka hakikatnya adalah akhlak mulia itulah yang dihasilkan dari keilmuan, yang diawali pengetahuan, diterapkan dalam sebuah keilmuan, dengan bukti fisik kita berbuat, sehingga orang pun senang untuk melihat kita. Terima kasih, cukup sekian. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.